Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tim Jelajah Misteri. Konten kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang bintang tamu seperti biasa yang bernama Bapak Dewi. Nanti kita ikuti, dia punya cerita perjalanan mistis yang sangat menyeramkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa untuk pembelajaran kita dan bermanfaat untuk sahabat Jelajah Misteri. Oke, kita jumpai aja dengan Bapak Dewi, langsung berkenalan dengan beliau. Selamat berjumpa Bapak Dewi. Oke, selamat ketemu dengan tim Jelajah Misteri. Bisa nanti Bapak ceritakan tentang pengalaman mistis Bapak. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat untuk para sahabat Jelajah Misteri agar kita selalu berhati-hati, selalu waspada dimanapun kita berada. Oke? Nama saya Bapak Dewi, ya. Alamat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawan, Kabupaten Kuningan. Pada waktu suatu malam saya bepergian ke hutan. Kala itu saya mencari seekor landak gitu. Seekor landak. Kenapa saya kok mencari di waktu malam, mencari landak hutan? Kenapa? Maaf guys. Hal seperti ini dikarenakan kepenasarannya pada pemasangan landak itu. Kita dulu kan selalu mengharap menang gitu ya, selalu mengharap menang. Nah, pada waktu itu saya mencari seekor landak menggunakan jeratan guys. Jadi apa jadinya? Dalam pemasangannya, masang sekarang ditengok hari esok, tapi ternyata seekor landak itu telah lepas dikarenakan putus talinya, sehingga disitulah saya rasa kepenasaran, sehingga saya dari suatu malam kurang lebih jam 2:30 saya ke hutan. Nah, mudah-mudahan saja kalau ditengoknya pada suatu malam itu maksudnya bisa dimiliki sehingga tidak terlepas lagi guys ya. Nah, dengan seorang diri saya keluar rumah, pergi ke hutan ya. Pada waktu kurang lebih jam 2:30 malam ya, tanpa keraguan apapun saya ke hutan. Nah, melewati hutan-hutan ya. Jauhnya itu kurang lebih 1 kilometer itu dari tempat kediaman saya ke hutan itu kurang lebih 1 kilometer. Nah, di kala itu saya telusuri jalan bulak belok gitu ya, di mana letaknya saya memasang landak. Nah, kesitulah yang saya tuju gitu. Jadi ya konsentrasi alhamdulillah mantap gitu. Jadi selalu fokus, utamanya fokus kepada Sang Pencipta, Sang Holik, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya saya mencari landak pada suatu malam gitu ya, kurang lebih jam 2:30 malam. Nah, cukup lama juga di perjalanan dikarenakan jalannya banyak rerumputan, bebatuan yang gede-gede itu kan. Jadi terasa melelahkan kan. Nah,
Dikala saya merasa lelah, saya pengen ngashodul di atas batu yang gede. Naiklah saya ke atas batu yang gede itu kan. Naik, setelah di atas batu itu saya ingat saya bawa rokok gitu kan. Ala itu waktu itu rokoknya rokok apa? Rokok langgang gitu kalau salah. Rokok langgang itu. Merokoklah saya, yes. Sambil menikmati rokok saya nggak ada keraguan, jadi benar-benar fokus dinikmatilah malam itu. Jadi tidak ada pikiran gimana, biasa aja, enjoy gitu kan, sambil merokok ya kan, kelepus merokok. Nah, kurang lebih 10 detik saya nengok ke arah timur, dengan tiba-tiba kok ada seorang nenek gitu, jadi ya perasaan saya itu dengan nenek-nenek itu seperti sering ketemuan gitu lah, setiap hari bahasanya itu ya. Jadi setiap hari ketemuan ya, perasaannya gitu. Dikarenakan apa? Nenek itu sebenarnya menyeramkan, guys. Menyeramkan sekali. Tapi kok saya alhamdulillah dengan pandangan saya dengan tenang gitu ya. Dengan tidak takut itu, tidak bahasa sekarang mah sion gitu kan, udah nggak takut nggak apa, itu sion gitu. Saya perlihatkan itu dengan sebelah mata, sedangkan dia posisinya duluan melihat. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya lihat ke nenek-nenek itu, ternyata nenek-nenek itu sudah menghadap saya lebih duluan, ya jarak kurang lebih 10 meter itu ya. Saya perlihatkan, bahkan waktu itu kalau saya berani akan saya bilang gitu, tapi saya nggak berani ngomongnya apa sebabnya. Sebab nenek itu menyeramkan sekali, guys, menyeramkan sekali. Nah, coba bayangkan saja. Kalau bisa dibayangkan itu bentuk wajahnya seperti apa gitu. Nah, makanya itu guys. Jadi dengan sosok astral makhluk itu saya tetap dengan tenang, dengan fokus. Yang padahal dia menyeramkan sekali. Bahkan tidak seseram yang digambar-gambarkan di film Nenek lampir, tidak seperti itu. Ini lebih guys, lebih. Jadi dia berpakaian hijau tua ya, pakaian baju kayak semacam selendang atau kebaya hijau ya, kebaya hijau warna hijau tua, kebayanya warna hijau tua ya. Rambut yang putih sepinggang ya, pinggang. Nah terus dia wajahnya itu, coba bayangkan guys, wajahnya itu seperti cangkang jengkol itu kan, tahu cangkang jengkol? Jadi seperti cangkang jengkol diterap-terapkan gitu bahasa Sunda mah. Oh, berarti ada semacam benjolan-benjolan ya, gitu ya. Iya, seperti cangkang jengkol diterap-terapkan. Maaf. Seperti cangkang jengkol diterap-terapkan ya guys. Banyak juga, dan keluar darah kental guys, coba bayangkan. Masing-masing dari benjolan itu keluar darah kental guys. Menyeramkan banget ya. Menyeramkan, coba bayangkan. Berambut panjang, ya, bajunya hijau tua, wajahnya menyeramkan. Yang dikatakan tadi, pakai sampingnya. Yang dinilai bagus itu saya cuma sampingnya itu, pakai samping,
batiknya Cereleng Bodas Hideng. Itu yang paling bagus di sampingnya itu. Ya, samping baju kata bagus lah. Kalau dilihat dari busana berarti cantik, bagus, tapi Bagus. mukanya menyeramkan. Nah, gitu itu ya. Busananya bagus, rapi, tapi mukanya astagfirullah, menyeramkan sekali, guys. Tapi kalaupun dengan seperti itu, saya tetap oleh saya tidak tanpa keraguan. Jadi dengan tenang saya. Dan ada lagi yang dibawa dia, apa? Tongkatnya, guys. Tongkatnya juga itu berasal dari ular. Ya. Berasal dari ular. Ya, kelihatannya si tongkat itu berasal dari ular, kelihatannya seperti ular hidup, guys. Dikarenakan apa? Si tongkat itu kan posisi ular, kepala ular itu ya. Kalau bisa dibayangkan mungkin seperti film Nenek Lampir lah gitu ya. Nah, itu Cuman kalau bentuk mukanya lebih seram gitu ya. Itu bentuk Nenek Lampir itu tidak nggak berapa menyeramkan. Ini mah astagfirullahaladzim, pokoknya seram sekali. Ditambah nama bahwa tongkatnya juga berasal dari seekor ular, guys. Ya, ularnya sih segede tangan, kurang lebih segede tangan. Taringnya juga panjang-panjang, guys, ke bawah ke atas, lidahnya juga ngamber itu kan. Jadi itu bukan pengalaman mimpi atau kondisi tidak sadar, memang posisinya nyata ya. Yakin sekali, guys. Itu posisi nyata. Yakin sekali. Buat apa? Buat apa ya saya bikin apa? Cerita bohong atau ngarang-ngarang gitu, guys. Saya tidak mau. Sebab semua apa yang kita lakukan itu ada yang mengawasi. Setiap detik itu ada yang mengawasi, guys. Jadi kalau kita bohong, itu risikonya. Tapi saya yakin, saya tidak membohong. Saya ini bukti saya waktu saya menjelajahi hutan mencari landak, ya ketemu dengan sosok seperti itu. Nenek-nenek berambut panjang putih, ya bajunya warna hijau tua. Nah, sampingnya Cereleng hitam putih, ya. Terus membawa sebuah tongkat yang tongkatnya juga berasal dari seekor ular, guys. Ular naga kayaknya. Gitu. Nah, kalau saya berani mah, tapi memang saya nggak berani, benar, nggak berani untuk bicara, misalkan kesan apa, nanya gimana, saya nggak berani, guys. Sebab apa? Sebab dengan tongkatnya itu, guys, dengan tongkatnya. Nah, berarti nggak sempat berkomunikasi ya? Enggak, saya bicara dalam hati. Saya kalau bicara takutnya dia nggak nyambung sama perkataan saya. Gimana? Kalau dia marah, mesti dia akan menggunakan tongkatnya, guys. Udah kebayang gitu. Gimana kalau tongkatnya digunakan menghembuskan ke saya? Mungkin saja badan saya ini gosong, guys, sama tongkat itu. Sebab apa? Sebab si tongkat itu berasal dari seorang ular. Nah, tentunya sudah barang tentu semuanya tahu gimana dampak-dampak dari yang dilakukan oleh seekor ular. Tentu tahu. Apalagi ini ularnya sangat menelan usia, guys. Siunya udah panjang keluar, panjang ke atas, coba bayangkan. Yang tidak pernah kita lihat, tapi saya telah melihatnya, guys. Yakinlah. Kalau saya bohong, ya saya nggak bohong lah. Sebab tiap detik pasti, utamanya malaikat mengawasi kita, guys. Mengawasi kita. Malaikat yang dua itu kan, saya tahu itu. Jadi ini pembicaraan ini mudah-mudahan menjadi pengalaman, menjadi apa,
menjadi sesuatu yang mengingatkan kita. Jadi kita tuh harus milih, bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus tahu guys. Sebab jelas saya kalau kala itu bahasanya sayanya polos, itu nggak tahu nasib saya gimana guys. Nah, yang saya maksud dalam artian bicara seperti itu, jadi kita jangan sampai lupa terhadap ilmu agama. Ya. Insya Allah, kalau kita sudah menyantap atau memahami ilmu agama sedikit banyak, insya Allah kita akan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Jadi si sosok makhluk itu tetap saya lihat. Dia diam, saya diam. Nah, lama kemudian saya perlihatkan terus. Nah, tidak lama dia menggeram itu menggelegar, gitu guys. Dia seperti itu guys. Itu suaranya bisa dibayangkan seperti suara macan gitu. Seperti macan menggonggong apa tuh? Kayak harimau juga kan. Nah, di situ. Nah, setelah menggeram ya, saya lihatin badannya itu gini guys. Nah, tiba-tiba setelah bergerak begini, ya hilang. Tapi anehnya, kenapa sudah dia menghilang, saya yang jadi takut guys. Itu saya selalu bertanya-tanya, kok bisa begitu ya? Atur kan takut itu pada waktu ada, tapi kenapa kok saya sendiri merasa takut luar biasa, takut sekali setelah dia menghilang guys. Nah, disitulah ya kehebatannya Allah melindungi hambanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah ya. Nah, kemudian gimana? Saya tenang guys. Walaupun takutnya, takut, perasaan takut itu luar biasa. Ibaratkan tanah lapang, tidak ada rerumpunan, tidak ada batuan. Saya lari sekencangnya guys. Lari Saking takutnya ya. Saking takutnya itu perasaan. Tapi saya sudah sadar kalau saya lari, satu, ini posisi naik turun guys, banyak rerumpunan, banyak batuan. Gimana kalau saya lari urusan? Ya hancurlah badan saya. Jadi saya alhamdulillah sadar. Jadi perlahan saya turun guys ya. Setelah dia menghilang, saya turun dari batu yang ditunggangi, turun menyusuri jalan lukak-likuk, jalan setapak itu kan, terus menuju ke wilayah menuju pemukiman warga lah. Nah, itu kan. Jadi saya turun perlahan saja menuju pemukiman warga, nah terus nah sampai di jalan ada kan pembentukan jalan ya, bisa lewat mobil kendaraan itu. Nah, itu belum pikir, wah perasaan lega sekali setelah tiba di jalan itu. Saya gembira sekali sambil ngos-ngosan itu kan. Berarti landaknya nggak berhasil dapat itu. Nggak ada. Yang saya temui sosok makhluk seperti yang bicarakan tadi guys. Nah itu. Jadi sampai keringatan keringat banyak ya. Campur dingin, jadi keringat dingin guys. Bukan gerah, keringatnya dingin guys. Kan itu kita dikala ketakutan mungkin seperti itu guys. Nah, kemudian saya terus di jalan, nyampe saya di rumah. Saya sampai di rumah, gimana guys? Istri anak tidak tahu saya keluar rumah, sampai masuk rumah istri anak tidak tahu. Tiba-tiba saya duduk di rumah di kursi, sampai saya pikir, oh saya bela-belain apa ke hutan kayak gini, yang pada itu setelahnya itu berpikir begitu guys, ngapain saya lagi ke hutan, orang-orang enak tidur saya ke hutan.
Nah, setelahnya saya bicara seperti itu kan. Jadi luas dalam artian berubah haluan gitu kalau ulah nyampe rumah atau di hutan itu beda. Jadi kalau di hutan itu enjoy aja gitu, kayak ada yang menemani gitu. Tapi setelah di rumah, saya ke pati-pati amat, saya malam-malam ke hutan nyari apa kan, sebetulnya itu guys. Nah, kurang lebihnya barangkali ada yang kata-kata yang kurang enak didengar atau kata-kata yang keliru, saya mohon maaf guys, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dewi. Sama-sama. Yang sudah berbagi pengalaman dengan tim Jelajah Misteri, masih bersama dengan Bang Gemoy. Itulah satu pengalaman yang sudah dialami oleh Bapak Dewi. Itu bukan dongeng, memang dia alami langsung. Dan tim Jelajah Misteri berpesan kepada para sahabat, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, kita harus tetap berhati-hati, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu dilindungi dari godaan makhluk-makhluk halus yang memang kita ada dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Oke, kita akhiri perjumpaan hari ini dengan Bapak Dewi, dan ikuti terus episode-episode selanjutnya masih bersama terus dengan tim Jelajah Misteri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.